Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah telah menghadirkan kami ke musala dan di sini kami ingin membaca ayat-ayat dan isyarat sehingga tersimpahlah tabir kelas kerajaan langit dan kelas kerajaan bumi. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita masuk ke malam ke-8 dan kita telah sepakat bahwa satu malam satu. Sekarang ini adalah ringkasan dari juz 8. Apa-apa surat yang masuk juz 8 ialah pertama surat Al-An'am dari ayat 111 sampai 165. Yang kedua surat Al-A'raf dari ayat 1 sampai 87. Juz 8 ini melanjutkan tema keesaan Allah atau tauhid, pentingnya bentuknya serta akibat bagi mereka yang menolak kebenaran. Kisah Nabi terdahulu juga dijadikan pelajaran bagi manusia. Itu rangkuman dari juz 8 ialah surat Al-An'am, penolakan kaum kafir terhadap mukjizat. Mereka tetap tidak beriman meskipun telah diberikan bukti-bukti yang nyata. Larangan membuat aturan sendiri dalam agama. Manusia tidak boleh mengharamkan atau menghalalkan sesuatu tanpa dasar dari Allah. Kemudian keesaan Allah dan kekuasaannya. Allah adalah satu-satunya pencipta dan semua makhluk tunduk kepadanya. Semua bertasbih yang di langit dan yang di bumi. Kemudian pada juz ini juga perintah menjauhi dosa, baik dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi. Semuanya itu harus dihindari. Selanjutnya seruan untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan benar. Islam adalah agama yang lurus dan tak boleh terpecah belah. Para hadirin yang berbahagia, pada surat Al-A'raf 187, Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan, dan wahyu ini diturunkan sebagai pedoman bagi manusia. Kemudian dikisahkan kisah Nabi Adam dan Iblis. Iblis menolak bersujud dan Iblis berjanji menyesatkan semua manusia, sehingga manusia harus waspada terhadap godaan iblis. Para manusia berbahagia, peringatan untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Manusia diperintah untuk berpakaian yang baik dan menjaga kesucian dirinya. Dan pada juz ini ada kisah-kisah umat terdahulu, mulai dengan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Saleh, Shu'aib yang menolak ajaran Rasul, dan akhirnya semua umat itu dihancurkan. Kemudian juga kita
tampilkan dialog antara Nabi Shu'aib dengan kaumnya yang mengajarkan tentang kejujuran dalam perdagangan dan keadilan sosial. Pesan utama dalam juz ke-8 ini ialah pertama, keimanan tak boleh dipaksakan. Orang yang hatinya tertutup tidak akan beriman meskipun melihat mukjizat dan kebenaran. Kedua, tauhid sebagai prinsip utama. Hanya Allah yang berhak disembah. Manusia tidak boleh membuat aturan sendiri dalam beragama. Belajar dari sejarah umat terdahulu, kaum yang menolak Nabi, mereka akan mengalami kebinasaan. Para pemirsa, iblis adalah musuh utama manusia. Sejak zaman Nabi Adam, setan itu terus menggoda manusia agar menjauhi kebenaran. Seruan untuk mengikuti jalan yang lurus. Islam adalah agama yang benar dan harus diikuti tanpa menyimpang. Juz ke-8 ini memberikan peringatan tentang akibat jika seseorang menolak petunjuk Allah, serta betapa pentingnya berpegang teguh kepada tauhid dan ajaran Islam. Para pemirsa yang berbahagia, iblis musuh yang nyata, musuh utama manusia sejak zaman Nabi Adam. Hal ini dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran, terutama dalam kisah penciptaan Adam dan pembangkangan iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan pada malaikat dan iblis untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Namun iblis menolak dengan sombongnya, merasa dirinya jauh lebih baik karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7, ayat 12 sampai 18. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu, hai iblis? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Karena kesombongan dan pembangkangannya, Allah mengusir iblis dari surga. Namun sebelum iblis pergi, dia bersumpah dia akan menyesatkan manusia agar tidak mengikuti jalan yang lurus. Allah mengutip perkataan iblis dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Inilah dialognya. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersujud. Maka terjadilah permusuhan iblis terhadap manusia. Iblis menggoda manusia agar manusia berbuat dosa. Iblis selalu berusaha menjauhkan manusia dari perintah Allah. Iblis menipu dan membisikkan keburukan dalam surat An-Nas ayat 45. Iblis disebut sebagai pembisik kejahatan dalam dada manusia.
Kemudian iblis menghiasi kebatilan agar kebatilan itu terlihat indah di mata manusia. Iblis membuat dosa tampak menarik sehingga manusia tertarik untuk melakukan dosa. Kemudian kita diberi petunjuk bagaimana menghindari godaan iblis. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengajarkan, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Aku berlindung kepadamu, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekatiku. Kemudian membaca Al-Quran dan berzikir. Iblis tidak tahan dengan bacaan Al-Quran dan zikir yang ikhlas. Dan menjauhi hawa nafsu dan godaan dunia. Iblis sering memanfaatkan kelemahan manusia dalam hal ini. Maka para pemirsa yang berbahagia, sebagai kesimpulan, iblis telah berjanji untuk menyesatkan manusia sejak zaman Nabi Adam dan akan terus melakukannya hingga hari kiamat. Karena itu, manusia harus selalu waspada, harus selalu memperkuat iman, senantiasa berlindung kepada Allah agar dia tidak terjerumus dalam tipu daya iblis. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.